Karanganyar punya topografi yang bervariasi. Wilayah dengan rata-rata ketinggian 511 meter di atas permukaan laut ini, sebagian adalah dataran tinggi dan rangkaian pegunungan. Kondisi iklim dan tanah yang relatif subur membuat masyarakat menggantungkan hidup dari berbudidaya. Dari aneka ragam sumber daya hayati yang diupayakan, ada tembakau salah satunya. Nami kula Pangadimin, Pak. Kalau saking Duku Tegalrejo, RT 04, RW 04, Jenawi Karanganyar. Pekerjaan klub tani, Pak. Tani, terutama jagung, Pak. Jagung, tilo, dan tembakau. Ngadimin merupakan satu dari 400-an petani di Karanganyar yang memakai lahannya untuk ditanami tembakau di musim kemarau. Pertanian tembakau di Karanganyar punya kekhasan tersendiri. Khusus di Jenawi, tempat Ngadimin tinggal, masyarakat sekitar menanam tembakau istimewa berjenis gagang rejep. Kalau bertani tembakau jenisnya niko gagang rejep. Gagang rejep yang seperti daunnya itu agak kecil, pakai gantil, Pak. Gagangnya terlalu panjang gitu. Gagang rejep. Gagang rejep ini awal mulanya dari nenek moyang, Pak. Jadi gagang rejep ini sampai turun-maturun. Dari nenek moyang kami mungkin sudah sampai 5 kali turunan nenek moyang. Jenawi adalah kawasan dengan jumlah petani tembakau terbanyak di Karanganyar. Di tempat ini, masyarakat menggantungkan hidup dari berbudidaya tanaman berjuluk emas hijau itu. Panen tembakau dari perkebunan rakyat ini bukan hanya menjadi sandaran hidup para petani, namun juga penopang industri rokok dalam negeri. Di Jawa Tengah sendiri, selain menghidupi 2 jutaan petani, tembakau telah membuka 800-an unit usaha dan menyerap setidaknya 600.000 tenaga kerja formal. Industri tembakau juga bersinggungan dengan nilai investasi triliunan rupiah. Nilai investasi yang secara langsung manfaatnya sudah terasa, setidaknya lewat pendapatan cukai yang mencapai 246 triliun rupiah pada tahun 2024. Pendapatan dari cukai inilah yang manfaatnya sudah langsung dapat dirasa oleh mereka yang terlibat langsung membesarkan industri ini. Kabupaten Karanganyar sebagai penghasil tembakau itu mendapatkan dana bagi hasil cukai hasil tembakau sekitar 23 miliar. Angka 23 miliar itu tidak boleh digunakan untuk anggaran yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Jadi kita tidak bisa membayangkan dari 23 miliar itu boleh dong digunakan untuk nambel jalan-jalan yang bolong, nggak boleh. Jadi nanti prosentasenya itu sudah ada, 10% digunakan untuk penegakan hukum, kemudian 50% digunakan untuk kesejahteraan masyarakat, dan 40%-nya untuk kesehatan. Jadi itu sudah patokannya seperti itu, nggak boleh dikurangi, nggak boleh ditambah. Tapi memang ada pengkhususan. Apabila 50% untuk kesejahteraan masyarakat itu ternyata cukup, sudah cukup. Tidak harus 50, nanti boleh dialihkan ke kesehatan. Begitu. Namilo Pak Sarjono, sebutan Pak Jono Temawon, alamat Sidomulyo, Taman Sari Kerjo. Pekerjaan buruh tani, Pak. Yo nyambi tani segede-segede. Terutama menika menjelang menanam bako. Perkenalkan, nama saya Giarti, alamat saya Sidomulyo, RT 1 RW 8, Taman Sari, Kecamatan Kerja, Kabupaten Karanganyar. Saya di sini sebagai petani tembakau dari kelompok Tani Krido Tani 2 Taman Sari.
dan saya sebagai bendaharanya di dalam kelompok tersebut. Dari satu desa itu ada beberapa kelompok, termasuk Ida Tani 2 ini, alhamdulillah dapat BLT udah 4 kali ini. Kalau tahun kemarin yang menerima udah 25 anggota, tapi untuk tahun ini saya mengajukan 33 anggota karena banyak yang menanam. Ya, harapan kami tahun-tahun yang akan datang bisa menerima terus gitu. Harapan kita ya supaya bisa keluar terus dari pemerintah, karena apa? Dana tembakau itu memang dari pemerintah juga kembali lagi ke ladang. Sarjono dan Giarti adalah 2 di antara 3.975 orang yang mendapat bantuan langsung tunai dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau di Karanganyar. Selain petani, BLT yang diberikan selama 4 bulan berturut-turut ini juga menyasar buruh pabrik rokok dan masyarakat lain yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Selain BLT, manfaat DBH-CHT juga dipakai untuk program pemberantasan rokok ilegal, peningkatan industri rokok, dan untuk mengcover premi jaminan kesehatan nasional peserta BPJS Kesehatan. Khusus untuk BPJS Kesehatan, tak main-main, DBH-CHT mampu menutup anggaran premi dalam jumlah yang relatif besar. Untuk bayar premi, ini sebagian adalah dari DBH-CHT. Untuk tahun 2024, kita ada anggaran dari DBH-CHT itu 10.951.417.000 rupiah. Itu untuk pembayaran premi ada 10.380.000 untuk 25.397 jiwa. Kemudian untuk tahun ini, tahun 2025, kita mendapatkan anggaran DBH-CHT sebesar 10.994.868.000. Itu semuanya untuk membayar premi, yaitu 21.483 jiwa. Dengan besaran preminya itu 38.700 rupiah per jiwa, maksudnya. Sebetulnya DBH-CHT ini sangat berperan di sektor kesehatan. Jadi di Kabupaten Karanganyar ini saat ini sedang kita itu nggarap bagaimana caranya angka prevalensi stunting bisa terkendali. Karena pada kenyataannya banyak saudara kita tuh yang menderita stunting. Dan ini masuk menjadi salah satu sasaran penggunaan DBH-CHT. Di samping itu juga BPJS Kesehatan, kemudian juga untuk menanggulangi sakit paru. Jadi penyakit yang diakibatkan oleh rokok itu nanti yang akan mendapatkan alokasi dari DBH-CHT ini. Peruntukan dana bagi hasil cukai hasil tembakau telah dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Pada akhirnya, pertanian tembakau sebagai muara dari manfaat yang menjanjikan ini menjadi penopang utamanya. Maka, tak berlebihan jika pertanian tembakau di Karanganyar harus didorong agar lebih produktif, agar manfaatnya bisa lebih banyak dirasakan untuk masyarakat. Ya, alhamdulillah setiap tahun berkembang. Mulai tahun 2022, 23, 24 ini luas tanamnya naik terus. Kelompok tani juga bertambah, jadi ada dukungan dari dana bagi hasil cukai untuk tembakau ini. Nah, ini teman-teman dari dinas bisa lebih leluasa memberikan pembinaan, mengajak kepada petani untuk menanam tembakau agar selain padi saat musim kemarau, mereka bisa tertarik untuk menanam tembakau.
Ya, kalau pertanian tembakau di Karanganyar sangat bermanfaat bagi petani karena kan begini, tipikal tanah kita, areal tanam kita ada yang memang diairi irigasi sehingga padi bisa terus, kemudian tanaman yang membutuhkan air bisa terus. Tapi kalau tembakau ini kan tidak harus selalu ada air, tidak harus selalu ada hujan. Nah, di lokasi-lokasi tanah kita, areal tanam kita yang bisa seperti itu, ini petani bisa memanfaatkan untuk tanam tembakau. Hanya memang kita harus memberi pemahaman pada petani yang belum membiasakan diri menanam tembakau agar mereka mengenal bagaimana tanam tembakau ini, bagaimana pasca produksinya seperti itu. Harapan kami untuk anggaran DPHCHT ini bisa membantu masyarakat yang tidak mampu, khususnya untuk membayar premi ya, untuk membayar premi, sehingga masyarakat yang tidak mampu itu bisa mengakses atau mendapatkan pelayanan secara gratis, baik itu di puskesmas maupun di rumah sakit. Tembakau ini oleh pemerintah dibudidayakan di Kabupaten Karanganyar, diolah oleh para petani, dan petani-petani itu pun kita dampingi sehingga mereka punya kemampuan untuk mengolah tanah sehingga menghasilkan tembakau yang baik, kan begitu. Kemudian untuk industri, sebagai kabupaten yang memiliki 10 perusahaan rokok, dilakukan pendampingan baik kepada manajemennya maupun kepada karyawan-karyawatinya. Karena industri itu kan naik turun. Kadang-kadang pada saat kita lagi rame, kebutuhan rokok tinggi, mereka bisa pesta pora, teman-teman buruh pabrik. Tapi ketika permintaan turun, banyak yang nyun sewu harus PHK. Nah, untuk itu dana bagi hasil cukai hasil tembakau ini digunakan untuk mengantisipasi itu. Kita berikan mereka pelatihan-pelatihan, tidak hanya melatih melinting rokok, disesuaikan dengan kebutuhan pasar mana yang paling mudah bisa dipakai oleh teman-teman dari para buruh pabrik rokok. Jadi di pabrik kan kita lihat ada waktu-waktu tertentu mereka tuh harus off, ya istilahnya pensiun gitu. Biar mereka setelah pensiun itu punya sesuatu, nilai lebih, nilai ekonomis, karena mereka sudah punya keterampilan yang diberikan oleh kami dan itu dibiayai dari DPHCHT. Jadi DPHCHT ini menurut kami sangat luar biasa manfaatnya.